Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Retno Purwani Setianingrum SEMM yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menjelaskan materi ini. Perkenalkan, saya Arif Kurniawan dengan NIM 1120100258, Fikri Haikal Alwi dengan NIM 1120100220, Muhammad Hussein dengan NIM 1120100282. Salah satu sistem informasi pada perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System. Human Resource Information System atau HIRS adalah program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen sumber daya manusia di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan Decision Support System dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Karakteristik informasi yang dipersiapkan dalam sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama itu adalah tepat waktu. Yang kedua, akurat. Yang ketiga, ringkas. Yang keempat, lengkap. Tujuan dan kegunaan sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem terintegrasi yang menyediakan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan sumber daya manusia. SISDM memiliki dua tujuan utama, yakni 1. Meningkatkan efisiensi di mana data karyawan dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu supaya lebih strategis dan berhubungan dengan perencanaan sumber daya manusia. Penggunaan SISDM. Penggunaan dasarnya yaitu otomatis dari sistem pengajian dan aktivitas tunjangan. Selain dari pengembangan dan penerapan, ada beberapa fungsi pengajian yang telah dialihkan dari bagian akuntansi ke bagian sumber daya manusia. Merancang dan menerapkan sistem informasi sumber daya manusia. Yang pertama, informasi yang tersedia dan dibutuhkan mengenai orang-orang dalam organisasi. Yang kedua, untuk kepuasan apa informasi tersebut. Yang ketiga, kapan dan seberapa sering informasi tersebut dibutuhkan. Yang keempat, siapa yang membutuhkan informasi tersebut. Yang kelima, dalam format apa hasil akan dipresentasikan agar sesuai dengan dokumen dan organisasi lainnya. Penggunaan sistem informasi sumber daya manusia. Perencanaan dan analisis SDM. Yang pertama, program organisasi. Yang kedua, proyeksi kepegawaian. Yang ketiga, persediaan keterampilan. Yang keempat, analisis ketikdakhadiran. Yang kelima, pembiayaan rekonstruksi. Yang terakhir, pencocokan pekerjaan internal. Kesetaraan dalam pekerjaan. Rancang tindakan alternatif. Yang kedua, pelancaran pelamar. Yang ketiga, hasil angkatan kerja. Yang terakhir, analisis ketersediaan. Kepegawaian. Sumber perekrutan. Pelacakan pelamar. Analisis penolakan pelamaran. Yang terakhir, pengembangan SDM. Pertama, profil pelatihan karyawan. Yang kedua, penilaian kebutuhan karyawan. Yang ketiga, perencanaan penggantian kepemimpinan. Yang terakhir, peminatan dan pelamar karir. Pengalaman karir. Kegunaan sistem informasi sumber daya manusia ada 3. Yang pertama, kompensasi dan tunjangan. Struktur pengajian, pembiayaan upah atau gaji, administrasi tunjangan yang fleksibel, pengambilan cuti tahunan, analisis penggunaan tunjangan, laporan pajak dan laporan KOBRA. Yang kedua, kesehatan, keselamatan dan keamanan. Yang pertama, pelatihan keselamatan,
catatan kecelakaan, laporan GSH 200, dan catatan data material. Yang ketiga, hubungan karyawan dan buruh. Yang pertama, pembiayaan negosiasi serikat pekerja, catatan audit, hasil survei tetap, analisis wawancara keluar kerja, sejarah kerja karyawan. Mengakses SISDM melalui internet dan eksternet. Internet adalah sebuah jaringan organisasi yang beroperasi melalui internet. Eksternet adalah jaringan terhubungkan dengan internet yang memberikan karyawan internet pada informasi yang disediakan oleh entitas eksternal dan antara lain yang pertama papan buletin, yang kedua akses data, yang ketiga swalayan bawaan, dan yang keempat hubungan yang diperpanjang. Kesimpulannya, sistem informasi sumber daya manusia atau SISDM adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia sehingga diperoleh informasi yang tepat guna mengambil keputusan. Dalam kegiatan SISDM mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM melalui dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sekian presentasi yang dapat kelompok 7 sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.